Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Yuni Analita. Nah, video kali ini sama seperti bulan kemarin, yaitu tentang gajian atau mengatur keuangan rumah tangga. Ikutin terus ya sampai selesai. Nah, karena gajian palsu tanggal 25 itu tanggal merah, jadi dimajukan tanggal 23 hari Jumat. Dan langsung malamnya saya masukkan ke posnya masing-masing. Karena bulan Agustus ini akan ada revisi, jadi saya merevisi dompet pintar atau dompet disiplin. Jadi bulan Agustus ini akan ada penambahan untuk biaya pendidikan. Karena si sulung anak saya udah masuk TK, jadi per bulan ada biaya walaupun nggak mahal-mahal amat, tapi tetap harus ada tabungan untuk pendidikan. Dan di sini untuk pendapatan dan biaya per bulannya masing-masing itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan disamakan dengan teman-teman yang lain, karena setiap daerah dan setiap pekerjaan itu pasti berbeda. Dan juga untuk pemasukan tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya sebesar 5 juta, dan itu udah berikut untuk semuanya. Termasuk untuk ongkos kerja suami bensin motor itu sebulan 1.600.000, belum ada revisi atau penambahan ataupun pengurangan. Belanja bulanan tetap sama 1 juta, dan untuk belanja mingguan 200.000, sebulan 800.000. Mingguan dan bulanan masih tetap sama, dan juga untuk uang jajan 300.000. Untuk air dan listrik tetap sama, per bulannya 250.000, dan juga untuk gas masih tetap sama 50.000. Cuma karena sudah saya belikan tadi pagi, jadi sisanya 25.000, jadi sekali lagi untuk beli gas. Dan berikutnya untuk uang jajan dan uang atau biaya lain-lain tuh sama 300.000 masing-masing. Dan juga di sini ada bensin mobil 200.000. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bensinnya ada dua, bensin untuk suami dan mobil? Karena di sini suami tuh kerjanya pakai motor, karena suami kerjanya bukan di yang kantoran dari pagi sampai sore, kadang harus turun ke lapangan. Jadi untuk bensin motor tuh mungkin lebih besar dari bensin mobil, karena bensin mobil itu jarang dipakai, seminggu sekali itu pun jarang. Jadi kalau untuk suami tuh lebih sering ke lapangan karena kerjanya di farmasi, jadi harus ke area kayak contohnya rumah sakit, ke dokter. Jadi untuk biaya sehari-hari tuh plus untuk makan di luar. Kenapa nggak bekal? Karena untuk makannya sendiri nggak tentu, kadang makan siang, kadang sore, yang penting udah sarapan. Jadi untuk bensin motor itu dengan mobil saya pisahkan, jadi untuk mobil tidak mengganggu dari uang suami, karena uang suami itu untuk bensin motor, parkir, dan biaya makan, belum biaya pulsa. Makanya posnya tuh paling besar di antara pos-pos yang lain, karena memang kebutuhannya juga sangat besar dibandingkan yang kerja di kantoran. Dan untuk penambahannya bulan Agustus yaitu untuk pendidikan sebesar 100.000, karena untuk bayaran sekolah sebulannya cuma 25.000, jadi nggak terlalu besar. Sisanya bisa saya simpan untuk kebutuhan, misalkan beli seragam atau ada acara pergi keluar sekolah, karena anak TK kadang sering berenang atau ada acara yang lain. Cuma berhubung pandemi seperti sekarang, jadi kayaknya acara seperti itu belum untuk tahun ini. Nah, itu semua untuk kewajiban setiap bulannya. Dan sekarang kebutuhan untuk menabung. Ada 3 pos untuk menabung atau sinking fund. Di sini ada untuk pajak 100.000 dan Magicom 100.000, dan untuk investasi 100.000. Dan kebetulan untuk Magicom sendiri bulan ini sudah memenuhi target 300.000, jadi insya Allah minggu depan saya akan beli Magicom yang baru. Berkat mengenal sinking fund dan dompet pintar, alhamdulillah keuangan jadi rapi, dan setiap saya pengen beli sesuatu itu bisa terbeli. Kalau dulu agak susah ya karena boros, dan sekarang alhamdulillah ketika saya pengen beli sesuatu dengan sinking fund bisa terpenuhi. Salah satunya saya pengen punya Magicom baru, karena yang di rumah itu udah lama banget
dan juga ukurannya kecil. Begitu juga dengan investasi emas. Insya Allah minggu depan saya tukar mini gold saya dengan yang 1 gram karena udah terkumpul 1 gram. Selain menabung di dompet pintar juga salah satunya saya menabung di botol bekas minuman dan toples. Alhamdulillahnya setiap minggu dan setiap bulan bisa terisi. Apalagi kalau ada sisa dari belanja uang logam, uang 2000-an yang kecil-kecil itu pasti terkumpul. Begitupun dengan uang yang besarnya. Jadi selama mengenal sinking fund dan dompet pintar ini, saya bisa menabung di celengan plus di dompet pintar. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk kewajiban bulan Agustus. Setelah ada revisi semuanya 4.500.000. Dan untuk kebutuhan menabung atau sinking fund untuk bulan Agustus 300.000. Jadi jumlah keseluruhannya 4.875.000. Berbeda dengan bulan kemarin. Bulan kemarin berkisar di 4.700.000 dan sisa 300.000, 100.000-nya untuk celengan Idul Fitri dan Idul Adha dan 200.000-nya untuk keperluan sekolah. Dan sekarang kita review yang bulan Juli kemarin. Dan untuk sisanya belanja bulan yang sudah habis, dan untuk belanja mingguan pertama sisa 10.000 dan yang minggu kedua juga sisa 10.000. Untuk minggu ketiga dan keempat 20.000 sama masing-masing 20.000. Karena banyak keperluan jadi kayak sisanya cuma dikit banget ya. Begitupun untuk listrik dan air sisanya 10.000. Atau bulan kemarin naik lagi jadi sisa cuma 10.000. Juga untuk sisa gas cuma 2.000 karena sini harga gas tuh berbeda-beda, jadi ada yang 25, ada yang 23.000. Dan untuk biaya lain-lain 116.000, lumayan masih ada 100 lebih ya. Dan untuk jajan sudah habis. Nah, untuk sisanya itu untuk sinking fund, beli magicom, pajak, dan investasi yang sudah saya belikan emasnya. Jadi nggak ada investasi di situ karena sudah dibelikan ini gold waktu minggu kemarin. Dan jumlah untuk bulan Juli kemarin ada 188.000, lebih kecil dari bulan Juni sebelumnya ya, karena banyak banget keperluan dan jajan anak-anak juga bulan ini over banget. Dan sekarang waktunya kita masukkan ke posnya masing-masing ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, setiap rumah tangga tuh pasti berbeda-beda dari segi keuangan. Ini hanya share saya aja karena saya sudah memulai ini beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya sih udah beberapa tahun yang lalu, cuma nggak konsisten, akhirnya berantakan dan boros. Dan karena saya sekarang konsisten, jadi alhamdulillah setiap bulannya keuangan rapi dan masih bisa ada sisa. Dan juga di sini jangan dijadikan patokan besar kecilnya penghasilan karena pasti berbeda-beda setiap kota itu ya teman-teman. Ini hanya sharing, ambil bagusnya dan jeleknya itu dibuang ya teman-teman. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang dulunya boros banget, nggak bisa mengatur keuangan. Tapi dengan konsisten insya Allah keuangan kita tuh nggak akan berantakan dan nggak akan boros lagi. Jadi anti bokeh ya kalau kita bisa ngatur seperti ini, termasuk saya pribadi. Besar kecilnya penghasilan kita syukuri, masih dikasih rezeki. Yang penting kita konsisten bisa mengatur dan menabungnya. Insya Allah seberapapun besar penghasilan kita, kalau digunakan untuk hidup itu pasti akan cukup. Tapi jika penghasilan kita mau besar atau kecil dipakai untuk gaya hidup itu nggak akan pernah cukup teman-teman. Bersyukur untuk hal yang kecil-kecil yang sudah Allah berikan. Ketika kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, Allah akan menambah dengan hal-hal yang besar dengan kenikmatan yang lebih besar lagi. Itulah pengalaman pribadi saya yang dulu gaji atau penghasilan suami kecil, karena selalu disyukuri dan dinikmati, alhamdulillah menjadi lebih enak dan lebih baik lagi. Dengan bersyukur, apapun akan nikmat. Oh ya, satu lagi, selama ini saya nggak pernah membudgetkan untuk beli kuota atau bayar wifi.
karena di rumah yang pasang wifi itu adik sepupunya suami. Dia itu ikut tinggal di rumah kami karena lagi bisnis online. Jadi beliau yang pasang wifi dan beliaulah yang bayar. Jadi kami selama ini di rumah nggak pernah beli kuota atau wifi, cuma suami aja sih untuk di luar rumah. Jadi untuk budget wifi atau kuota untuk saya pribadi nggak ada, alhamdulillah sih, ditanggung sama adik sepupu. Jadi selama ini mungkin ada teman-teman yang melihat nggak ada biaya kuota atau wifi, jadi seperti itu teman-teman. Dan juga uang yang saya atur dan saya masukkan ke posnya masing-masing itu bersih dari biaya untuk kayak bayar cicilan rumah, sedekah, ngasih orang tua, dan bayar cicilan mobil. Jadi ini tuh benar pure untuk kebutuhan sehari-hari dan jajan anak-anak. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyimak. Dan untuk teman-teman yang setia selalu nonton video saya aturkan banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang setiap video saya selalu mampir, insya Allah saya akan mampir balik. Kalau saya lagi buka YouTube pasti saya akan balik mampir ke channelnya teman-teman. Nah lanjut sekarang untuk sinking fund di celengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan untuk sisa yang bulan Juli kemarin ada 188.000, dan untuk yang gaji sisanya cuma 125.000, karena yang 25.000 itu kemarin minjem uang pribadi untuk beli gas, jadi sisanya 100.000, yang 25.000-nya digantikan ke uang pribadi. Jadi sekarang kita bagi-bagi untuk dimasukkan ke celengan Idul Fitri dan Idul Adha. Saya cepetin aja ya videonya biar nggak bosen juga. Dan untuk teman-teman jangan salfok ya sama karet untuk uang, karena yang ada di rumah itu cuma karet, nggak ada sedotan. Jadi saya memanfaatkan yang ada di rumah, yaitu karet. Jadi saya untuk memasukkan uang itu pakai karet, karena memang sedotan ini harus ke warung dan warung itu jauh. Dan juga kayak botol-botol sama toples itu yang ada di rumah, jadi saya memanfaatkan semua yang ada di rumah, jadi nggak perlu beli-beli, karena toh pada akhirnya semuanya kan akan dibuang, celengan itu kan dibongkar terus dibuang. Jadi saya pikir mendingan pakai yang ada aja, kita daur ulang gitu ya, nggak perlu dibuang lagi, kita pakai. Nah, demikian video tentang sharing saya mengenai mengatur keuangan rumah tangga atau mengatur gaji dari suami. Dan di sini nggak ada maksud pamer atau apapun ya teman-teman. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang selama ini boros seperti saya dulu. Jadi konsisten menabung, insya Allah keuangan akan aman. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.